Bayangin deh, kamu tinggal di sebuah desa kecil, jauh dari mana-mana. Di tengah hutan yang gelap, ada satu keluarga hidup di pertanian tua, sendirian. Tapi suatu hari, semua anggota keluarganya mati dengan cara yang sangat mengerikan. Ini bukan film horor, tapi kisah nyata yang terjadi hampir 100 tahun lalu. Misteri yang sampai sekarang belum terpecahkan. Ini dia, kasus pembunuhan Hinterkaifeck. Hinterkaifeck adalah nama sebuah pertanian di desa kecil di Jerman, tepatnya di Bavaria, sekitar tahun 1922. Tempat ini jauh dari keramaian kota, dengan lingkungan hutan lebat dan lahan pertanian luas yang buat orang kota bisa dibilang seram banget kalau malam. Tempat ini adalah rumah dari keluarga Gruber, keluarga petani biasa yang hidup dari hasil bercocok tanam dan memelihara ternak. Nah, cerita ini dimulai dengan sesuatu yang aneh. Andreas Gruber, kepala keluarga, mulai mengalami kejadian-kejadian yang nggak masuk akal. Beberapa hari sebelum tragedi terjadi, dia menemukan jejak kaki di salju yang mengarah langsung ke rumahnya. Tapi, jejak itu nggak pernah kembali keluar. Dan yang bikin merinding, nggak ada satupun orang lain di rumah yang ngaku bikin jejak itu. Belum lagi, ada suara langkah kaki di loteng yang terdengar tiap malam. Andreas dan istrinya, Cecilia, sering mendengar suara aneh itu. Tapi setelah dicek, lotengnya kosong, nggak ada siapa-siapa. Pada tanggal 31 Maret 1922, semua berubah jadi tragedi yang nggak disangka-sangka. Entah apa yang terjadi malam itu, tapi pada akhirnya 6 orang di rumah itu tewas secara brutal. Keluarga Gruber dan pelayan barunya, Maria Baumgartner, ditemukan terbunuh di dalam rumah. Lebih seramnya lagi, hampir semua anggota keluarga ditemukan di dalam lumbung, tertutupi jerami, seolah-olah si pembunuh sempat berusaha menyembunyikan mereka. Yang bikin heran adalah caranya. Mereka semua dipukul dengan benda berat, mungkin cangkul atau semacamnya, di kepala hingga meninggal seketika. Cara yang brutal dan dingin. Dan yang lebih mengerikan, polisi memperkirakan si pembunuh sempat tinggal di rumah itu setelah kejadian. Bayangin, si pelaku mungkin makan, tidur, dan bahkan ngurusin ternak kayak nggak terjadi apa-apa. Waktu itu, teknologi forensik belum canggih, jadi polisi kesulitan cari bukti yang jelas. Tapi, satu hal yang pasti, banyak teori muncul tentang siapa yang tega melakukan hal keji ini. Ada yang bilang, si pelakunya adalah salah satu anggota keluarga yang mungkin punya masalah mental. Ada juga yang curiga pada mantan suami anaknya, Victoria, yang katanya dendam karena masalah warisan. Teori lain yang sempat beredar adalah mungkin pelakunya adalah orang asing yang kebetulan lewat atau perampok. Tapi yang bikin aneh, nggak ada barang yang hilang dari rumah itu. Jadi sepertinya ini bukan murni pembunuhan karena harta. Polisi bahkan pernah menangkap beberapa tersangka. Tapi mereka semua akhirnya dibebaskan karena nggak ada bukti yang cukup. Satu persatu, teori berjatuhan dan tersangka dilepaskan. Misteri ini akhirnya nggak pernah terpecahkan, bahkan hingga hampir 1 abad kemudian. Bayangin, setelah kejadian mengerikan ini, warga desa sekitar Hinterkaifeck jadi pada takut buat ke sana. Pertaniannya nggak ada yang berani ngurus, apalagi nginap di sana. Desa itu jadi terkenal angker, dan sampai sekarang banyak orang yang percaya tempat itu dikutuk. Sebagian warga lokal juga bilang,
Mereka sering ngeliat sosok bayangan yang nggak jelas atau dengar suara-suara dari dalam bekas rumah itu. Beberapa tahun kemudian, bangunan itu akhirnya diratakan dengan tanah. Tapi kenangan dan misterinya masih terus hidup sampai sekarang. Kasus Hinterkaifeck mungkin adalah salah satu kasus pembunuhan paling misterius di Jerman. Dengan berbagai teori dan cerita aneh yang muncul, sampai sekarang orang-orang masih penasaran siapa yang bertanggung jawab atas pembantaian mengerikan ini. Mungkinkah kita nggak akan pernah tahu kebenarannya? Atau mungkin ada yang tahu lebih dari yang kita duga? Jadi, gimana menurut kalian? Apakah ini kerjaan orang dalam atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan yang terjadi di balik tragedi ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat cerita seram lainnya di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.